محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Babul infaqi mimma yajibu minal jaidi. Bab adalah infak, memberikan nafkah, mimma daripada sesuatu yajibun wajib yasima, wa minal jaidi dan sesuatunya minal jaid daripada yang baik. Jadi itu adat sudah, kalau biasa diberiakan itu kebiasaan ulang nangka baik. Contohnya kita di pemalar duit aja bebelanjaan yang paling buruk diunjuk, udah menyerahkan yang paling puga ya kan, duit yang baru diserahkan yang buruk, berarti pemalar gitu tuh. Kebiasaan yang jahit itu, yang baik itu diserahkan kepada orang yang ia cintai. Kalau bisa. Jadi kalau kita mencintai, nilai ibadah lebih besar nilainya, kita harus segan juga menyerahkan yang kita cintai. Kenapa? Kita menginginkan balasan amal ibadah yang kita lakukan itu sempurna. Nah, lalu ada segan juga kita bersosial lawan yang kita sayangi. Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sampai mereka itu hakikat kebaktian yang sebenarnya, artinya yang sempurna kebaikan itu. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga bersosial ia menafkahkan engkau mimma tuhibbuna, nah engkau cintai. Jadi harta yang kita cintai umum tuh. Apakah yang paling kita cintai itu kita serahkan, kita bantu kawan kita. Ini apa? Kalau kita nafkahkan harta atau mencurahkan pangkat yang kita miliki, pengaruh pangkat kita, membantu saudara kita, atau dengan badan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duit tidak ada, tenaga ada, cuma ada ilmu. Sosialkan ilmu yang dimiliki, sehingga kita harus segan-segan menyampaikan ilmu lawan orang itu, walaupun lelah kita. Itu termasuk adalah kebaktian. Kita cari kaidah-kaidah ilmu itu supaya cepatnya mengerti. Itu sama aja kita mensosialkan harta kita juga yang baik terserahkan dalam orang lain. Jadi dalam kita mengajar, cari kaidah-kaidah, nah kaidah itu mudah dipaham. Duit tidak ada sudah, yang kita nafkahkan, harta tidak ada, pengalaman yang kita miliki, berikan pengalaman yang berharga itu lawan orang lain. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, hendaklah engkau nafkahkan, hendaklah engkau bersosial minat thayyibati ma kasabtum, daripada yang baik-baik apa yang kamu usahakan. Jadi yang halal-halal, yang baik-baik itu yang disosialkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan sesuatu kata Allah yang kami keluarkan untuk kalian minal ardh, ada di permukaan bumi. Ayo, apa saja yang kita inginkan ada, yang sejenis adalah biji-bijian ada, yang sejenis buah-buahan ada, yang kita menginginkan tambang ada, Sudahlah pengusaha kita tambang,
dinafkahkan. Sudahlah pengusaha kita perdagangan, sudahlah pengusaha kita perkebunan, ya kan, peternakan. Kalau nanti diberikan nang pacahnya, syukur juga sih dia masih sosial nang daripada nang kadet. Nang kata yang sini saya lawasan mengunitik dia bisa membeli intaluknya. Tadi nang pacah alhamdulillah ya, iya menang halusnya alhamdulillah ya. Ya kan, tukang para itu luar biasa. Lawasnya bawaan hayam, dia bisa membeli. Nah artinya masih istimewa itu kalau orang masih ada aja sekecil apapun yang diberikan oleh orang lain, kita ada pernah jangan segan kita menerimanya. Wala tayammamul khabitha, dan jangan mengambil kalian al khabitha akan yang buruk-buruk. Jangan busuk-busuk mimma minhu tumbiqun engkau sosialakan. Jadi jangan yang baik-baik yang diberikan itu. Jangan yang ada baik, tapi yang pulang memberi lawan di kita, walaupun gak ada baik kita tetap bersyukur. Karena sekecil apapun itu datang dari Allah, bukan daripada siapa-siapa. Namun adalah diketuk hati orang pada ketika oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ia bersosial. Enggak ada diketuk oleh Allah Taala memberikannya. Nah, bodi kami dapat tarung nang sakian mukadut tuh. Terima kasih benar. Walaupun banyak yang ada makan, banyak kau di ugudoh, kau di ugudoh, kau di kulak. Kau jadi pilih ini tak. Wa Anas radhiyallahu anhu qala kana Abu Talhah radhiyallahu an aktsar al-ansar bil Madinah malan min nakhlin. Jadi Abu Talha ini orang yang paling banyak orang Ansar, orang Madinah malan menjihad harta min nakhlin daripada kebun kurma. Nah, jadi sini Abu Talha ini banyak benar berisi kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi, dan yang paling dicintai harta sidir ilaihi kepadanya adalah biyaruha. Biyaruha tadi kebun kurma yang ada dekat dalam masjid Madinah. Wa kana adalah kebun sidir tadi yang ada mustaqbilatal masjid, adalah menghadap lawan masjid. Mustaqbilatal masjid, berhadapan lawan masjid Madinah. Kebun kurma berhadapan lawan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, masuk Nabi ke kebun tadi, kebun kurma milik si Abu Talha ini. Wa yashrabu, dan minum Nabi min ma'in, daripada air, fiha tayyibin, padanya tadi airnya bersih di sana. Jadi di kebun tadi ada air yang bersih di sana. Qala Anas, falamma nazalat hadhil ayat, manakala turun ayat la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila akhir ayat. Qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berangkat Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala yaqul, Allah berfirman, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya, sesungguhnya ya Rasulullah yang paling ulun cintai harta ulun, wa inna sesungguhnya ahabba mali yang paling dicintai harta ulun ilayya lawan di ulun, biyaruha, yang ada di Yaruha, yang di muka masjid Madinah tadi. Wa innaha, bahwasanya kebun ulun itu Rasulullah sadaqatun lillahi ta'ala, ulun sedekahkan, ulun waqafakan lillahi ta'ala. Arju birraha wa tukraha indallah, ulun mengharap
kebaikannya kebun itu dan simpanan kebun itu ada di sisi Allah. Artinya ulun jadikan sebagai adalah simpanan ulun. Nyaman karena ulun di hari kiamat, nyaman karena ulun mendapatkan di waktu-waktu adalah nang syadaid, nang mendapatkan musibah pada ketika itu di mahsyar. Nyaman karena ulun ada bantuan. Lalu fatah ya Rasulullah, hai su'arakallah, gunakan saja, berikan saja ya Rasulullah kamawan sampian, hai su'arakallah, kamana menghendaki akan engkau di Allah Ta'ala. Artinya bahasa kita beriakan hendak sampian Rasulullah, sesuka sampian kemana kapian memberiakan. Faqala Rasulullah SAW, bakhil ya Rasulullah, dari kamalun rabihun, ya Rasulullah bakhil bipakhil wahadah wa khususuhunil mu'jamah wa kan ada tunawwanu terhadap ditanwinakan mataskil wa tahfif, bisa dibaca berat bakhil, bisa dibaca tahfif bakhil. Nah itulah ya Rasulullah harta yang kamu beruntung. Bakhil dalika malun rabihun, itulah ya Rasulullah harta yang beruntung. Jadi harta yang membawa keuntungan tadi itu yang diberiakan, padahal itu yang disayangi. Dari kamalun rabihun, itu ya Nabi harta ikam yang beruntung. Waqad sami'tu ma qulta, sungguh aku mendengar apa yang kau katakan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabain, dan aku berpendapat an taj'alaha, engkau jadikan akan adalah ini perkebunan tadi fil aqrabin, ulang-ulang yang dekat. Jadi di sini waqad sami'tu, aku mendengar, maqul tanang sapian katakan, wa ini dan ulul arab berpendapat antaj'alaha, engkau jadikan akan kebun tadi bil aqrabin. Wa qala Abu Talhah, katanya Abu Talhah, af'alu ya Rasulullah, sudah dengan keluarga ulun sudah, dengan keluarga ulun sudah Rasulullah. Faqas samaha Abu Talhah bi aqaribihi wa bani ammihi, karena disuruh Nabi lalu Sidin membagikan akan di Abu Talha pada keluarga Sidin, wa bani ammihi, dan anak paman Sidin. Muttafaq alaih adalah ittifaq Bukhari dan Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam malun rabihun, ruya adalah bisayr rabihun wa rabihun, jadi Nabi untung benar, jadi Nabi bermanfaat benar, jadi berguna benar di kamera. Baru wujubi amrihi wa amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizin wa sa'iri man bi ra'iyatihi bi ta'atillahi wa nahyihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim. Nah ini bab adalah bab wujubi amrihi, wajib adalah menyuruh amri ahlihi, menyuruh keluarganya, wa auladihi, menyuruh anaknya, dan mumayyizin yang sudah mumayyiz, wa sairiman, dan semua orang fi ra'iyatihi tanggungannya. Nah pada wajib disuruh, wajib disuruh bi ta'atillahi ta'ala, dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suruh menjunjung perintah Allah, suruh beritahu supaya meninggalkan larangan Allah. Wa nahyihim, dan melarang mereka anil mukhalafat, daripada menyalahi perintah Allah. Wa ta'dibihim, dan memberikan peradaban lawan mereka. Hanya dikatakan adibu auladakum fa innaka mas'ulun ma ta'addabtahu wa ma ta'allamtahu. Kalian nanti akan ditanya adibu auladakum, hendaklah kau memberikan peradaban lawan anak-anak kalian. Fa innaka mas'ulun, karena kalian akan ditanya ma ta'addabtahu, bagaimana kau memberikan peradaban lawan anak akal, wa ma ta'allamtahu, dan apa yang telah kau ajarkan
sudah lepas dalam di kita, sudah mengarahkan kita kepada adalah tempat-tempat yang menyelamatkan kita. Wa man'ihim, dan melarang mereka min irtikabi manhin anhu, daripada melakukan yang dilarang daripadanya. Qala ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah berfirman, wa'mur, perintahkan oleh engkau ahlakan keluarga engkau bis shalah, dengan melaksanakan sembahyang. Jadi wajib nih, wajib sebadan menyuruh keluarga melaksanakan sembahyang. Siapa? Istri kah? Hamba kah? Hamba lelakian kah? Hamba bibinian kah? Dan seluruh ulama kita tanggung, wajib kita menyuruh dengan takwa, wajib kita menyuruh taat, khususnya sembahyang. Jadi siapa-siapa yang di bawah kita, yang di bawah kita itu siapa? Yang kita pelihara, suruh takwa, suruh taat, khususnya ketakwaan itu adalah sembahyang. Lebih lagi kalau seorang sahabat yang bernama ada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, apabila Sidin bangun di waktu malam, Sidin membangunkan keluarga Sidin untuk sembahyang. Kenapa? Karena Sidin membaca ayat tadi. Nah, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Jadi Sidin membangunkan anak-anak Sidin. Jadi Sidin bukan sembahyang wajib saja, sembahyang sunat pun dituntut untuk supaya dibangunkan anak. Dipilih, dibangunkan. Kadang-kadang ditampung asli, ditikik, ditikik kadang-kadang juga, apa? Dikubui. Ada bakal lahir ya, kita ada kubui ya. Buat di kamu tahu di diri ini lagi tadi nggak ini tuh ada bangun dia. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kalian. Maksudnya memelihara diri kayak apa? Tinggalkan maksiat. Di mana orang menjaga diri? Gawe taat. Orang yang menjaga diri, tinggalkan maksiat, gawe taat. Wa ahlikum, dan adalah keluarga kalian. Pelihara keluarga kalian. Nah, apa yang disuruh? Naran, akan api. Wa quduhan nas wal hijarah, balamannya enak manusia dan batu. Nah itu nang batu nang tadi dengan gunung pemenangis tak. Takutan batu itu diajak oleh Allah Ta'ala menangis. Karena takutan daripada diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri sadaqah faj'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhin irmi biha ama alimta anna la naqulu as-sadaqata. Nah ini artinya saking perhatiannya Nabi keluarga Sidin, yang mana riwayat daripada Abu Hurairah qala akhadal Hasan ibnu Ali radhiyallahu an tamratan, mengambil oleh si Hasan anaknya Ali radhiyallahu anhu tamratan tamar min tamri sadaqah, daripada tamar adalah hasil mungkin dari zakat. Faja'alaha, menjadikan ia Hasan akan tamar tadi pipihi pada mulutnya. Sudah dimasukkan tamar tadi ke mulut.
Faqala Rasulullah SAW, ya Nabi, kakhin. Nah, ya Nabi, kotor aja Nabi, jijik ya Nabi, kada baik ya Nabi. Nah, kita namanya kada baik. Waktu aja, irmi ya Nabi pihak. Muntahakan disuruh irmi pihak, keluarkan oleh engkau ya Nabi. Dengan adalah tamar nafsa bikin tadi. Amalim tanya Nabi, kamu tahulah anak sesungguhnya kita la naqulu sadaqah, kita kada boleh memakan sedekah. Nah, maksudnya jabat. Jadi disuruh lupa dikeluarkan oleh Nabi. Keluarkan irmi biha aja Nabi, lutarkan, keluarkan saja kita. Muntahakan. Itu adalah kalimat kakhin itu kalimat jazrin lisobi, menakuti bagi rekan-rekan ilmu mustaqdar daripada yang dianggap jijik atau dianggap kotor. Pada ketika itu Hasan masih kanak-kanak. Wa Abi Khabsin Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asadi Rabibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Rabibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala adalah kuntu gulaman, aku masih kecil. Bihijri Rasulullah SAW, dipelihara oleh Rasulullah. Takdiri Nabi ini. Wa kanat yadi tatisu bisahbati, dan adalah tanganku tatisu mengambil, mutar-mutar mengambil bisahbati pada piring. Faqala Rasulullah SAW, ya gulam sabillah, wahai gulam ya Nabi sabillah, ayo berbismillah ya Nabi, berbismillah. Nah, disuruh berbismillah oleh Nabi. Nah, jadi itu anak tirinya oleh Nabi, anaknya oleh Ummu Salamah. Nah, jadi Rasulullah SAW, ya gulam samillah, ayo bismillah, waqul biyaminik, makan dengan tangan kanan, waqul mimma yalik, makan ada di samping engkau, pamazalat tilka ti'mati ba'du, dan terus menerus adalah bila aku makan setelah itu aku perhatian dengan mengucap bismillah dan memakan dengan tangan kanan dan memakan ada di samping. Nah, jadi kadang mengambil yang di jauh-jauh, ada yang di samping yang dimakan. Nah, jadi mana yang tatisu tadi, taduru bin nawahis sahbah, itu memutar-mutar jadi apa di pinggir piring. Jadi putar jesirin, ayo bismillah ya Nabi, bismillah. Nah, itu artinya mendidik adab tahun anak itu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dipertanggungjawabkan an ra'iyatihi, daripada orang yang dipimpinnya. Ada semudahnya jadi pemimpin apalah, ada semudahnya akan dipertanggungjawabkan oleh presiden sampai gubernur, sampai adalah bupati, sampai pulang ke camat, sampai ke pembakal, kita di rumah. Al-imamu ra'in, penguasa juga adalah sebagai orang yang dipertanggungjawabkan. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, imam ra'in, tiap-tiap kalian ada penguasa, imam penguasa, ditanya daripada rakyat yang dikuasainya. Ar-rajulu ra'in bi ahlihi, seorang laki-laki penguasa di dalam rumah tangganya. Wa mas'ulun, ditanya an ra'iyatihi, tentang orang yang ditanggungnya.
Siapa? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan istri juga adalah sebagai ra'iyah, pemimpin di rumah lakinya nang bini, dan akan ditanya juga an ra'iyatiha tentang kepemimpinannya di dalam rumahnya. Wal khadim ra'in bi mali sayyidihi. Pembantu juga adalah sebagai ra'in, penguasa pada harta tuannya, dan ditanya kepada pembantu itu, wa kullukum ra'in, tiap-tiap kalian jadi pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, akan dipertanggungjawabkan orang yang dipimpinnya. Muttafaq alaih, ittifaq Bukhari dan Muslim. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi, daripada Abah Sirin, an jaddihi, daripada Qaisin radhiyallahu anhu, berarti sebenarnya Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulu auladakum bis shalah, perintahlah oleh kamu anak-anak kalian dengan melaksanakan sembahyang. Bukan sembahyangnya, jadi disuruh juga anak itu sesuatu yang terhenti sohnya sholat daripada toma. Suruh juga perkara-perkara yang ada sempurna syarat sembahyang, kecuali dengan itu ya wudu disuruh itu, mengetahui airnya disuruh juga. Apabila muru auladakum bis shalah wa hum wal mereka abna sab'i sinin, umur 7 tahun. Nah, jadi bila sudah 7 tahun suruh sembahyang. Yang dibiarkan lagi harus sembahyang. Wadribuhum, pukul yang kau akan mereka anak alaiha ala ditaraki, meninggalkan sholat. Wahum abna'u asrin, umur 10 tahun. Nah, jadi suruh dulu, nah 7 tahun itu disuruh pukul anak atas meninggalkan sembahyang kalau sudah umur 10 tahun. 7 itu mati kebiasaan, masih mau main sajanya, disuruhnya suruh dulu. Nah, apabila yang meninggalkan, wadribuhum, pukul yang kau akan anak alaiha ala adaiha, atas meninggalkan sembahyang. Cuma syaratnya ingat benar, inim tana'u min, jikalau bertegah mereka daripada menggawi sembahyang, pukulah darban gaira mubarrihin, pukulannya jangan membahayakan. Wayattaqi, dan pelihara memukul jangan di muka. Wayattaqi al-wajha, hendaklah berpaling memeliharanya akan muka. Jadi bila mau mepet jangan di muka. Wa fariqu, dan ceraikan oleh engkau bainahum, di antara anak kalian, bil madajir, di tempat tidur. Jadi mun anak umur 10 tahun jangan lawan seorang lagi kayak guring. Nah, tuh ingatakan gini kamu. Mungkin bebini enak benak, mau pegang nggak bebini hendak benak. Coba dia nang benak tiri kan, nangis nak kuitan. Kerja kok, nak ulun guru aja ada 20, bibininya benak 4 sudah. Anak ulun hendak punya pada kata kawin, memang kalau itu juga kawin akan, kok ada guru aja, mau itu kok kawin akan, ya hendak sudah. Apa cinta tuh apa jalannya? Buta, orang buta tuh apa jalan ada apa lah? Butanya, ya udah apa? Jangan jadi nong bujang aja dah, buta bang dah. Ya udah mana nang bulu jangan beranak dah. Jadi mana beranak 2 jangan 4 dah, kan buta deh bang dah. Sadar dah, tak tahu beranak 4 tadi. Aja mau tukang warung mah belum jadi wedan, tukang warung malam, yang bagus lagi bisa mencari ada lagi. Jangan guru aja, lawan baju udah aja supaya lama, supaya ada nak lagi ada kuliah, ada ilmunya kita, supaya tenangnya kok. Banyak takdir Tuhan aja, dan jangan guru aja. Wa fariqu bainahum bil madajir, dan pisah oleh engkau anak-anak kalian daripada tempat tidur. Jadi yang menang 10 tahun itu jangan berkumpul seorang lagi kan? Nah, kalian tanya kita bicara
mah. Ada yang mau seorang bicara, kayak ini mah juga mama lawan abah. Kapol ni orang, orang abah hitam kanan di bawah, mama kah? Di orang abahnya sama di bawah. Kadang dia ulun melihat mama juga di bawah aja. Kita sama apa kumpul kuring non anak. Juga bisa kuring non anak menyebut anak. Syaratnya begini dulu. Enggak ada begini jalan mana kalau enakan ini mana tiri tadi. Wa Abi Surayyah Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimu as-sabiyya as-salata li sab'i sinin. Lajari oleh akal anak laki-laki sembahyang umur 7 tahun. Nah dimaksud laki-laki jadi lelakian kah bibinian kah sama aja. Jadi sabi mencapai dua sabiyah. Anak sabi itu adalah fa'ilun, fa'il wa fa'ilun. Jadi bisa pada fa'ilun wa fa'il. Dia tak sama adalah laki-laki lawan bibinian. Nah suruh alimu lajari oleh akal as-sabiyah as-salata li sab'i sinin umur 7 tahun. Wadribu hukukul yang kawakan anak akal atas meninggalkan sembahyang ibna asri sinin sudah usianya 10 tahun. Hadisun hasanun rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dan mengatakan yang bermuji hadis ini hadisnya hasan. Walabtu Abi Daud muru as-sabiyah kata alimu. Jadi kalau dalam Abi Daud adalah muru as-sabiyya bi shalah idza balagha sab'a sinin. Perintah oleh anak sembahyang apabila sudah usianya adalah 7 tahun. Hanya babu hakil jar wal wasiyati bi, bab adalah hak jiran dan berwasiat lawan jiran. Jadi banyak jiran memang perlu dijaga, termasuk hakul jiran. Jangan membangun rumah lebih tinggi daripada rumah samping menyamping kita kecuali dengan kita izin dan senang hati yang memberikan izin. Kalau tidak, itu tidak termasuk menghalang udara adalah segar masuk ke rumah orang samping menyamping kita. Nah jadi kalau kita kaina suatu saat kamu berusaha, nah baca usaha itu jangan mengganggu jiran tetangga. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wa hifdha wa aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.